Yoga, sebenarnya aku hormat sama kamu. Seandainya saja nggak ada masalah di antara kita di masa lalu. Kamu orang yang sangat baik dan profesional. Kalau nggak ada masalah, aku pasti akan dengan senang hati punya sahabat, bahkan saudara sepertimu. Tapi sayangnya, kenapa ibumu adalah perempuan itu? Wanita yang sudah membuat ibuku dan aku menderita. Jadi dokter belum ngelakuin tindakan apapun, terus mama sembuh dengan sendirinya gitu? Iya, mama kan udah bilang kalau mama tuh nggak perlu diperiksa. Ini nih, Yoga sama dokter di sana ngotot banget kepengen supaya mama tuh diperiksa. Aisyah, hey, kamu lihat guna-guna kamu tuh nggak berhasil. Oke, berhubung semuanya udah komplit, udah pada kumpul. Sengaja nih mama ngumpulin semuanya karena mau ada yang mama kasih tahu. Terutama buat kamu Yoga. Kamu kan ada janji sama mama, ingat nggak? Janji yang mana ya? Yoga, kamu kan pernah bilang kalau kamu punya anak dari Sasa, maka kamu akan menjalankan janji kamu memberikan harta warisan keluarga kita ke anaknya Sasa. Ingat itu? Nah sekarang Sasa sedang mengandung anak kamu. Kamu nggak boleh loh lupa sama janji kamu, ya? Iya, aku ingat. Dan aku akan tepatin janji itu. Tapi nggak sekarang. Maksud kamu? Ya nggak sekarang dong. Kan anaknya belum lahir. Nanti anaknya lahir, baru aku bagi. Baru aku tepatin janjinya. Kamu ya, kamu itu benar-benar ngeribetin. Dulu aku berkorban buat keselamatan kamu. Tapi apa? Apa balasan ibu kamu dan Rehan? Dia malah nusuk aku dari belakang. Tapi hari ini aku mendengar langsung dari papa kamu bahwa dia akan membagi hartanya untuk anaknya Sasha dan Sasha. Itu artinya kamu gak akan lagi menjadi pewaris tunggal di rumah ini. Kasihan. Dan itu artinya Bu Indah dan yang lainnya akan punya kesempatan menyingkirkan kamu. Mereka pasti akan segera berusaha menyingkirkan kamu. Karena sebentar lagi sudah akan ada anaknya Sasha. Ini ada masalah apa lagi sih di lapangan? Kemarin ada masalah di lapangan sama Rehan. Sekarang ada masalah lagi. Ini gimana sih kerjanya? Iya Pak, maaf. Terjadi kelalaian di lapangan. Kita dianggap lalai dalam penyediaan alat keselamatan kerja, Pak. Atau ini ada campur tangan Rehan. Campur tangan Rehan gimana? Yoga, kamu mikir, habis kebakaran kemarin, dia minta apa? Investasi modal di perusahaan kamu. Bahkan, dia dapat untungan yang lebih gede. Apalagi dia udah memiliki saham-saham keseluruhan. Apakah itu tidak mencurigakan? Aku juga bingung nih, soalnya Hendra bilang dia curiga semua ini tuh ada keterlibatannya Rehan juga. Tapi apa iya? Mas, kalau kamu bolehin aku bisa cari tahu soal itu. Kamu? Gimana? Gini Mas, ibu aku kan kerja di rumahnya Bu Dewi. Bu Dewi itu ibunya Rehan. Itu salah satu caranya Mas. Oke. Aku udah gagal menekan Aisyah dengan cara kasar. Dan sekarang aku harus ganti strategi.
Aku harus memakai cara lain. Aku punya ide bagus. Ashanti. Ray, Tanti, mau apa kamu? Kenapa kamu video call aku begini? Ray, aku capek, Ray, aku capek. Aku capek sama semua kebencian ini. Aku tuh udah gak ada artinya lagi. Ashanti, kamu sedang ngomong apa sekarang? Aku banyak pekerjaan dan nggak punya waktu untuk dengerin kamu yang begini. Jangan macam-macam. Aku capek, Ran, aku capek. Gak ada yang sayang sama aku. Semua orang buang aku. Gak ada yang sayang sama aku. Bahkan, aku jadi orang jahat pun aku gagal. Balas dendam pun aku gagal. Aku mendingan mati aja. Jangan, Ashanti, tenang dulu. Jangan melakukan perbuatan yang nekat. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Jangan nekat. Ini bukan apa-apa, oke? Ray, aku yakin kalau aku nggak ada di dunia ini, semua orang bahagia, Ray. Mendingan aku mati aja. Jangan, Ashanti. Kamu diam saja di sana. Aku akan ke sana menemui kamu ya. Kamu diam di situ ya. Aku ke sana sekarang. Jangan, Ashanti! Jangan! Jangan! Kenapa ini kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan? Rehan, aku udah nggak ada artinya lagi, Rehan. Aku udah nggak ada artinya buat siapa-siapa, jadi ngapain aku hidup? Hentikan. Hentikan. Kenapa kamu lakukan? Bukan begini caranya. Kamu harusnya bertobat, bukannya malah melakukan hal konyol seperti itu. Benarnya masih banyak orang yang sangat sayang padamu, Ashanti. Termasuk aku. Rehan, aku mau tobat. Tapi kalau aku tobat, apa Aisyah dan ibu akan percaya sama tobat aku? Ashanti, aku tahu benar mereka. Aku tahu keluargamu. Mereka pasti akan mengerti kalau kau bicara. Kalau kau mengakui perbuatan salah yang sudah kamu lakukan dan mengakui kamu bertobat, mereka pasti menerima. Jangan khawatir. Cobalah. Rehan, makasih ya. Kamu udah peduli sama aku. Kamu satu-satunya orang yang peduli sama aku. Kalau enggak, aku udah mati konyol tadi. Kamu pikir aku betul-betul akan tobat? Kamu bodoh. Ini semua aku lakukan demi kelancaran rencanaku. Supaya aku leluasa mata-matain kamu.